Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas SI4J, nama saya Irna Ramadanisha Putri, NIM 18220258. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat perbaikan proses bisnis. Business Process Improvement adalah kerangka sistematik yang dibangun untuk membangun organisasi dalam membuat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan proses bisnisnya. BPI akan memberikan suatu sistem yang akan membantu dalam proses penyederhanaan atau streamlining proses-proses bisnis dengan memberi jaminan bahwa pelanggan internal dan eksternal dari organisasi akan mendapat output yang lebih baik. Di sini ada 9 karakteristik bisnis proses improvement. Yang pertama, adanya proses owner, yaitu orang yang bertanggung jawab atas performasi suatu proses. Yang kedua, adanya batasan yang jelas atau proses scope. Yang ketiga, adanya hubungan internal dan pertanggungjawaban yang jelas. Yang keempat, adanya prosedur, tugas-tugas kerja, kebutuhan training atau pelatihan yang terdokumentasi. Yang kelima, memiliki ukuran dan sistem feedback pada setiap aktivitas. Yang keenam, memiliki ukuran dan target yang berhubungan dengan pelanggan. Yang ketujuh, adanya waktu siklus yang diketahui. Yang kedelapan, memiliki perubahan prosedur resmi. Yang kesembilan, dapat mengetahui hasil yang akan dicapai perusahaan. Di sini juga ada 3 saranan perbaikan proses bisnis. Yang pertama, membuat proses efektif, yaitu memperoleh hasil yang diinginkan. Yang kedua, membuat proses efisien atau meminimasi sumber yang digunakan. Yang ketiga, membuat proses adaptif, yaitu dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan sistem. Di sini juga ada fase-fase bisnis proses improvement. Yang pertama, mengorganisir perbaikan, di mana sasarannya adalah untuk mendapatkan suatu kesuksesan dengan membangun kepemimpinan, pemahaman, dan komitmen. Dalam mengorganisir perbaikan ada 6. Mendefinisikan proses bisnis yang krisis. Yang kedua, pemilihan proses owner. Yang ketiga, mendefinisikan batas-batas awal perbaikan. Dan yang keempat, membentuk dan pelatih tim perbaikan proses. Yang kelima, mengembangkan model perbaikan. Yang keenam, menetapkan ukuran keberhasilan. Fase yang kedua adalah pemahaman proses. Sasaran yang akan dicapai adalah pemahaman seluruh dimensi dari proses bisnis yang sedang berlangsung. Dalam pemahaman proses ada 5. Membuat bagan alir proses, hubungan dengan sebuah proses yang berjalan, melakukan analisa waktu proses, pelaksanaan perbaikan yang cepat. Yang terakhir adalah mengatur proses dan prosedur. Fase yang ketiga, menyederhanakan proses. Sasaran yang tercapai adalah memperbaiki efektivitas dan adaptabilitas dan proses bisnis. Penyederhanaan proses ada 6, yaitu 1. Menyederhanakan proses, pemilihan proses yang dikehendaki,
mengurangi birokrasi. Yang keempat, mengupdate peralatan. 5. Standarisasi proses. 6. Mengurangi waktu proses. Fase yang keempat, mengukur dan kontrol. Sasaran yang akan dicapai adalah mengimplementasikan suatu sistem untuk mengontrol jalannya proses perbaikannya. Pengukuran dan kontrol ada 3, yaitu 1. Mengembangkan pengukuran proses dan target yang dicapai. 2. Menyediakan sistem umpan balik. 3. Melakukan pemeriksaan proses secara berkala. Fase yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Sasaran yang akan dicapai adalah untuk mengimplementasikan proses perbaikan selanjutnya. Perbaikan berkelanjutan mempunyai 5. Mengevaluasi dampak perubahan terhadap bisnis dan pelanggan. Yang kedua, mengkualifikasi proses. Yang ketiga, mencari dan menghilangkan masalah proses. Yang keempat, studi banding proses. Yang kelima, melihat kembali kualifikasi secara berskala. Sekarang kita masuk ke streamlining. Ada beberapa streamlining. Yang pertama, branch elimination atau menghilangkan pekerjaan administrasi, perizinan, dan paperwork yang tidak diperlukan. Yang kedua, duplication elimination, menghilangkan entitas yang hampir sama dalam proses. Yang ketiga, value assessment, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi setiap aktivitas dalam proses bisnis untuk mengetahui nilai tambah yang dapat diberikan terhadap pemenuhan kebutuhan atau customer. Yang keempat, simplification, mengurangi kompleksitas proses. Yang kelima, proses clean time reduction, menentukan cara untuk mengurangi waktu siklus agar bisa memenuhi harapan customer. Yang keenam, error proofing, yaitu proses harus dikondisikan sulit untuk melakukan aktivitas yang salah. Yang ketujuh, upgrading, mengefektifkan pemakai modal, peralatan, dan lingkungan kerja untuk meningkatkan seluruh performance. Yang kedelapan, simple language, mengurangi kompleksitas secara menulis dan berbicara, membuat dokumen mudah untuk dimengerti oleh seluruh pemakai. Yang kesembilan, standardization, membuat standardization proses. Yang ke-10, supplier relationship atau hubungan dengan baik customer. Yang ke-11, big picture improvement. Teknik ini digunakan jika 10 task yang di atas tidak memberikan hasil yang diinginkan. Yang ke-12, yang terakhir ini ya, automation and automation. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.